Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Putu Ega Tama R. Putra, NIM 014 dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi perancangan arsitektur 4 saya. Yang pertama itu ada proyek yang diusulkan di lokasi Pantai Kosambi dengan isu kawasan Kosambi dikenal sebagai penghasil hasil laut terbesar di Klungkung, namun belum memiliki pusat perdagangan hasil laut tersebut. Masalah yang pertama, tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk para nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka. Yang kedua, salah satu nelayan yang kami wawancarai menyebutkan bahwa hasil tangkapan mereka dapatkan tidak mereka jual secara langsung. Kemudian potensi. Yang pertama, kawasan Kusamba yang dikenal dengan hasil laut dan produksi garam dapat dijadikan opsi yang berpotensi menaikkan UMKM untuk dikembangkan. Yang kedua, sebagian besar warga di kawasan Kusamba adalah seorang nelayan dan petani garam, sehingga memerlukan wadah atau fasilitas untuk menjualnya. Kemudian, solusi dan kebutuhan. Dari beberapa masalah di atas, ada beberapa solusi. Yang pertama, memberikan wadah untuk para nelayan dan petani garam agar mereka dapat menjual hasil tangkapan mereka dan produksi garam. Kemudian yang kedua, menyediakan fasilitas yang nyaman bagi wisatawan dan memudahkan mereka untuk mencari kebutuhan yang diinginkan. Yang ketiga, menyediakan tempat pengelolaan ikan siap saji yang dapat langsung dimanfaatkan oleh wisatawan setelah membeli ikan dari para nelayan. Kemudian di sini ada definisi operasional proyek. Secara umum, definisi pasar adalah tempat di mana para penjual dan pembeli saling bertemu untuk melakukan transaksi barang dan jasa yang ditukarkan dengan uang. Ada juga definisi umum divisi umum pasar ikan adalah pasar yang digunakan untuk memasarkan ikan dan produk ikan. Selain ikan, organisme akuatik dan boga bahari lainnya juga dijual seperti cumi dan udang. Pasar ikan dapat ditujukan untuk menjual ikan secara grosir kepada pedagang ikan lain atau secara eceran kepada konsumen. Dan ada definisi operasional. Di sini uh, memiliki mixed use building atau bangunan multifungsi di mana dalam suatu site terdapat bangunan yang memiliki lebih dari satu fungsi, di mana fungsi yang diangkat yakni penggabungan antara fungsi pasar ikan dengan fungsi food court, di mana kedua fungsi ini ketergantungan kebutuhan, yaitu konsumen sebagai pembeli ikan pada pasar yang dapat kemudian langsung diolah sebagai makanan siap saji. Kemudian ada fasilitas yang dibutuhkan di dalam pasar. Menurut Gibran 2015, fasilitas yang dibutuhkan di dalam pasar dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu yang pertama, komponen utama. Ada bangunan, kios dagang, gang antar kios, dan jalan utama. Yang kedua, komponen pendukung. Ada identitas, papan informasi, toilet, air bersih, drainase, parkir, dan pemadam kebakaran. Kemudian bab 2 ada pendekatan konsep dasar dan tema perancangan. Pendekatan perancangan. Di sini saya mengambil 3 pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi. Melalui pendekatan ekonomi diharapkan rancangan pasar ikan ini nantinya memaksimalkan faktor ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, mewadahi para pedagang baik nelayan maupun UMKM. Kemudian ada pendekatan budaya. Pendekatan budaya diartikan sebagai metodologi atau sudut dan cara pandang yang menggunakan kebudayaan sebagai kacamata permasalahan. Penggunaan material lokal guna melestarikan arsitektur Bali. Kemudian ada pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan pada bangunan ini bertujuan untuk membangun keselarasan
antara fungsi bangunan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, dan menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan nyaman. Kemudian dari ketiga pendekatan tersebut, saya menerapkan konsep user comfort and open space. Penerapan konsep ini yaitu menghilangkan pandangan orang pada pasar yang cenderung beranggapan pasar itu tempat yang sesak, kumuh, dan tidak nyaman. Selain itu, konsep ini juga akan didukung dengan penggunaan material ramah lingkungan dan memaksimalkan bukaan yang akan memberikan kenyamanan bagi pengguna dan pengunjung. Uraian konsep rancangan user comfort yang pertama, memberikan kenyamanan bagi para nelayan dari para pengguna pasar ikan dalam menggunakan aktivitas seperti berkeliling untuk mencari kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, memenuhi standar besaran ruang sehingga tidak terjadi desak-desakan pada saat berbelanja atau berkeliling pasar. Kemudian ada open space. Yang pertama, memberikan ruang terbuka untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Yang kedua, memaksimalkan bukaan area pasar sebagai keluar masuknya udara. Kemudian ada tema perancangan. Dari penerapan konsep user comfort and open space, yang memperhitungkan adanya kenyamanan ruang di dalam sebuah bangunan, sehingga dipilihnya tema neo-vernakular atas pertimbangan yang dimana penggunaan pertimbangan sumber daya lingkungan setempat dengan juga mempertimbangkan tradisi dan tatanan budaya yang ada di dalam masyarakat. Sehingga ini dari pertimbangan tersebut, neo-vernakular ini cocok digunakan untuk tema perancangan pasar ikan ini. Definisi tema. Arsitektur neo-vernakular merupakan arsitektur yang memiliki pertimbangan peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat, kaedah-kaedah normatif, kosmologis, serta keselarasan antara bangunan, lingkungan, dan alam. Ciri-ciri neo-vernakular yang pertama, bangunannya menggunakan atap hubungan yang menutupi tembok sehingga hunian hingga hampir ke tanah. Yang kedua, penggunaan material batu bata seperti abad 19. Yang ketiga, penerapan bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi cenderung vertikal. Kemudian ada fungsi tema perancangan. Yang pertama, bangunan dengan tema arsitektur neo-vernakular dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung, terutama bagi mereka yang tertarik dengan seni dan budaya lokal. Dengan penerapan tema ini, perancangan bangunan dapat mempertahankan aspek-aspek lingkungan, budaya, maupun lokalitas daerah seperti material dan ornamen tradisional. Kemudian ada program site. Site yang terpilih terletak di Jalan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luasan 25 are. Area ini dekat dengan area pelabuhan dan pemukiman warga. Pemilihan site di Jalan Kusanegara Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung ini juga dikarenakan memenuhi semua kriteria yang sudah ditentukan dan juga dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan bagi para nelayan untuk membawa hasil laut dan dijual kepada wisatawan maupun warga sekitar. Kemudian ada tata ruang bangunan. Tata ruang bangunan. Yang pertama di bangunan utama itu ada untuk pasar ikan yang menjual ikan dengan los kering, dan di lantai 2 dikhususkan untuk pengelola pasar. Kemudian di sini ada pos satpam dan di sini ada entrance masuk dan di sini ada entrance keluar. Kemudian di sini ada ruang ATM dan pos satpam. Kemudian di sini ada tangga menuju basement bawah. Di sini juga ada tangga. Dan ini ada tempat suci atau pura melanting di pasar. Perancangan ini memiliki beberapa ruang seperti ini area food court dan area bangun utama. Ini ada layout plan. Pada layout plan ini saya akan menjelaskan sistem entrance. Di sini sistem entrance-nya, sini ada entrance masuknya. Kemudian untuk sini untuk membongkar muat barang dan juga parkir untuk pengelola pasar dan pengguna pasar.
Untuk wisatawan atau pembeli, parkir dikhususkan di basement dan tangga menuju basement ada di sini. Sini juga ada entrance masuk basement. Kemudian sini ada area food court, ini area pasar. Sini juga ada ruang ATM. Di sini ada pos satpam, sini juga pos satpam. Kemudian untuk keluar eh, lewat sini, saya menggunakan dua gate entrance supaya tidak bertabrakan antara pengunjung yang datang dan pengunjung yang ingin keluar. Ini adalah denah untuk basement. Di basement ini juga ada beberapa ruang seperti ruang MEP, ruang gudang, ini tangga dan toilet umum. Kemudian di sini juga ada ruang untuk tunggu. Ini tangga menuju area pasar. Masuk masuk dari jalan raya menuju basement dengan kemiringan jalan itu sekitar mungkin kemungkinan 11 derajat. Ini untuk sirkulasinya bisa memilih parkir, kemudian untuk keluarnya lewat sini. Kemudian di lantai 1 dikhususkan memang untuk pasar. Ada beberapa kios dagang dan los, kurang lebih ada 48 los dagang dan beberapa kios. Sini ada area food court-nya, ini area pasarnya. Kemudian untuk di lantai 2 dikhususkan untuk pengelola pasar, ada ruang rapat, ruang staf, ruang bendahara, dan ada gudang. Ini untuk sistem strukturnya, untuk upper struktur rangka atap pada pasar ini menggunakan baja WF. Kemudian untuk superstrukturnya menggunakan balok ukuran 70 dan kali 40 dan balok anak dengan ukuran 30 kali 50. Sedangkan untuk kolomnya dengan ukuran 45 kali 45. Ada juga kolom menerus dengan ukuran 15 kali 15. Kemudian untuk substrukturnya pada pondasi menggunakan wood flap pada area basement, dan untuk pondasi menerusnya ada di area lantai 1. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.